Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. Sebagaimana biasa, insyaallah malam yang berbahagia ini, pada maghrib ini kita membuka kitab fikih Al-Mughni wa Syarhul Kabir. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in wal awliya'i was salihin wal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ashatidina wa li muallimina wa li masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف كتاب المغني والشرح الكبير للشيخ الإمام العلامة ابن قدامة ويليه الشرح الكبير للشيخ الإمام ابن قدامة المقدسي ونفعنا بهما والمسلمين بعلومهما وبعلوم جميع العلماء آمين يا الله. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab fikih ini, kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala kemurkaan-Mu karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkan kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkan pula, ya Allah, ya Tuhan kami, keluarga kami, umur yang panjang lagi, berkah, kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Begitu pula berikan keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang membantu, yang istiqamah berjihad di dalam dakwah kami ini. Tinggikan derajat mereka ya Allah, dunia dan akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Insyaallah halaman 168 ya. Halaman 168 faslun. Lihat fasal yang paling bawah, yang di bawah itu di dalam kurung. Al-Faslur Rabi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslur Rabi, fasal yang keempat. Yaitu bagian yang keempat ya. Tentang cara berpakaian. Yang pertama yang memadai, kemudian yang disunahkan, dan yang kemudian, jadi yang disunahkan itu martabatnya sampai yang paling tinggi, yaitu yang paling akmal, sempurna ya. Kemudian yang makruh sudah kita jabarkan semuanya. Kemudian yang keempat ini apa? Fima yuhramu labsuhu wassalatu fih, yaitu berpakaian yang haram memakainya dan juga haram dibawa salat. Wa huwa qismani. Ini pembahasannya ada dibagi dua. Pertama, qismun tahrimuhu amun fir rijal, yaitu yang pertama, satu macam ini diharamkan secara umum bagi laki-laki, wanita, dan begitu juga untuk wanita. Jadi haram berpakaian untuk laki-laki maupun perempuan secara umum. Wa qismun, dan satu macam yang lagi, bahagiannya lagi adalah ikhtassu tahrimuhu bir rijal, khusus diharamkan hanya untuk laki-laki. Kemudian apa? Al-qismul awal, kita membahas pembagian yang pertama, macam yang pertama. Ma ya'ummu tahrimuhu wa huwa naw'an,
Wa huwa naw'ani, yaitu apa saja yang bersifat umum yang diharamkan. Ada dua. Mana umum di sini adalah baik laki-laki atau perempuan. Apa itu? Ahaduhuma, salah satu keduanya, di antara yang dua itu an-najas, pakaian najis. Nah, ini diharamkan pakaian najis. Apa yang diharamkan ketika kapan? La tasihhu shalah fihi wala alaihi. Lianna taharata minan najasah syartun. Jadi enggak sah salat memakai baju yang bernajis. Karena syarat sah salat itu adalah dia suci daripada najis. Waqad fatat. Ini sudah diterangkan yang lampau tentang masalah pakaian-pakaian kena najis ya. Wathani, yang kedua, al-maqsud. Apa al-maqsud? Merampas. Pakaian yang dirampas, yang dicuri. Wal tasihhu salata fi. Ini sebenarnya sudah sering kita kaji, tapi nasnya belum pernah kita baca. Ini baru kita baca malam yang berbahagia ini. Apakah sah salat memakai baju rampasan, maksudnya baju curian? Ada riwayatain, ada dua riwayat. Ihdahuma, salah satu dari dua riwayat pertama la tasih. Ini enggak sah. Inilah menurut pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, tak sah. Yang kedua tasihhu sah wa huwa qaulu Abi Hanifah wa Syafi'i. Ini yang selalu kita sebutkan. Sah menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi dan Imam Syafi'i. Karena dia enggak termasuk syarat sah salat. Cuman dia berdosa mencurinya. Selagi pakaiannya itu suci, memenuhi syarat, tertutup aurat, sah. Begitu juga pertanyaan kemarin, bagaimana kalau dibawa umroh, haji, sedekah? Sah. Tapi dia terhitung orang pencuri. Dosanya belum dicabut kalau dia belum taubat dan mengembalikannya. Lianna tahrima la yakhtassu shalah. Karena keharamannya itu tidak termasuk kekhususan dalam salat. Wala an-nahyu ya'udu ilaiha. Jadi tidak ada tak perlu di salatnya diulang. Jadi tidak ada larangan. Tidak dilarang ya'udu ilaiha, mengulang salatnya. Artinya salatnya sah menurut jumhur ulama ya. Tapi perbuatannya haram dan wajib dia taubat dan mengembalikannya. Falam yamna' as-sihhata kama law ghasalat thawbahu minan najasah bima'in mawsum. Maka tidak terlarang, tidak menghalangi kesahannya sebagaimana kalau dibasuh bajunya daripada najis dengan air curian, air rampasan. Dia cuci baju ini, tapi nggak ada air yang halal, yang ada air tetangga dicurinya, mau minta nggak ada orangnya. Macam mana? Nah itu nggak termasuk. Ya. Jadi tetap sah, cuman dia berdosa mencuri. Saya kira paling banyak sering kita gitu kan. Kita makan yang halal, tapi kepingin makan ada cabai, dia ngambil cabai sebiji sama tetangga nggak minta izin. Sering kita nganggap remeh. Kepingin mau ngobatin mata, ambil daun sirih tetangga tanpa izin, ya. Kepingin mau bikin lepat, ngambil daun pisang tetangga tanpa izin. Kok nggak minta izin Pak? Udah mati orangnya katanya. Dia ngambil di kuburan. Kuburan itu sebenarnya punya orang. Nah itu ya. Kita nganggap enteng, hati-hati itu. Terbiasa mengambil hak orang lain. Itu jangan dibiasakan itu. Walaupun hanya sebiji bakwan. Kalau nggak izin jangan. Coba dulu dia. Kadang-kadang belanja dia, beli kacang, beli duku, belum diizinkan udah coba dulu masnya katanya, makannya. Kalau 20 orang yang coba 2 kilo juga aja. Terus terang saya
Dari kecil sampai sekarang belum pernah saya mau meskipun disuruh coba, belum pernah. Baik di Indonesia maupun di Arab. Beli kurma kita, dia segala macam gombalnya, ya Allah ya Syekh. Jadi bilawal, silakan. La, musa'is. Belum pernah saya. Meskipun halal, disukasinya kita halal. Belum pernah saya. Kalau kita kan enggak, langsung belum sempat minta izin makannya diambil langsung. Enggak enak gitu, enggak jadi dia beli. Jadi diibaratkan seperti kita mencuci pakaian dari najis tapi dengan air mencuri. Wa kama law shalla wa alaihi imamah maqsubah. Sebagaimana juga dia salat tapi pakai imamah curian. Kan imamah ini kan nggak jadi syarat sah sholat ya. Masa gara-gara imamah mencuri sholatnya nggak sah? Tapi itulah yang diyakini Mas Ahmad bin Hanbal, gitu ya. Wa wajhur riwayah al-ula, tapi jumhur ulama ya, jangan salah paham. Menurut mazhab kita nggak apa-apa sah, tapi tetap dia wajib mengembalikan yang dicurinya. Dia tetap orang yang berdosa, orang yang mencuri. Jadi perkara sholatnya sah. Korupsi dia, umroh dia kan, haji dia. Wa wajhur riwayah. Akhirnya lebih repot lagi nanti. Bagaimana kalau rumahnya hasil curian? Nah, nanti ada sini tuh. Kita sholat di rumahnya sah nggak? Kan repot ini. Ayo sholat kita jemaah sini. Nggak mau saya Pak. Diam aja dia. Kenapa rupanya? Kayaknya rumah bapak ini hasil korupsi gitu ya. Kata singgung kan? Padahal ini korupsi cuma 5 miliar, rumahnya 10 miliar ya kan? Yang 5 miliar bukan korupsi, hasil penipuan, sama aja. Wa wajhu riwayah al-ula annahu ustu'mila fi syartil ibadah ma yuramu alaih. Jadi yang pertama tadi ini adalah tidak merupakan syarat dalam ibadah apa yang diharamkan, yang diperbuatnya itu ya. Maksudnya yang dilakukannya. Ala isti'malu falam tasyuka ma law shalla fi thawbin najas. Maka tidak sah sebagaimana kalau dia salat dengan pakaian yang najis. Itu berbeda. Jadi kalau dia pakai najis memang materinya situ najis. Memang ketika salat dia membawa najis, itu enggak sah. Jadi berbeda dengan yang dia mencuri. Walianna as-salata qurbatun wa ta'atun wa huwa munhiya anha ala hadzal wajh. Jadi salat itu katanya adalah untuk kita mendekatkan diri dan ketaatan kita kepada Allah. Jadi dia dilarang anha dari salat itu kalau kita mungkin aja berpakaian yang tidak suci. Ala hadzal wajh fa kaifa yataqarrab bima huwa as bihi au yu'maru bima huwa munhiya anhu. Lantas bagaimana kalau kita yataqarrab bima huwa as, kita dekat kepada Allah tapi memang berbuat maksiat, atau kita diperintahkan untuk tidak boleh melakukan perbuatan yang lainnya, kan nggak akan ada manusia yang maksum, nggak ada manusia yang maksum. Jadi tidak akan mungkin bisa terelakkan itu. Pasti ada saja yang haram di badan kita. Boleh jadi kita tadi baru makan ya kan, makan yang haram, pasti kan lengket di dalam lambung kita yang haram. Masa gara-gara itu nggak sah sholat? Nah itu jadi logika Imam Syafi'i dan jumhur ulama itu lebih tepat. Itu dia. Wa ma idza shalla fi imamatin mawsuba aw fi yadihi khatim min adh-dhahab. Adapun apabila salat dia dengan imamah rampasan, hasil rampasan, ya, atau curian, atau di tangannya ada cincin khatam, cincin terbuat dari emas. Nah, fa inna salata tasih. Salatnya tetap sah. Tapi belum menerima Ahmad bin Hanbal enggak. Menurut Ahmad bin Hanbal kalau dia pakai cincin terbuat dari emas enggak sah salatnya. Kan banyak pejabat kita bangga dia pakai cincin emas. Padahal tanpa disadarinya dia itu hina. Enggak tahu. Banyak kan umur 70 tahun pejabat pakai emas sholat di masjid besar dengan bangganya, dia merasa
halal. Padahal kan dari kecil nggak pernah belajar agama. Orang nengokin, pikirnya dia tengokin, gua keren ini dipandangin gitu ya. Padahal nggak, dia tuh dipandangin tuh, ya Allah, bapak ini udah tua pakai emas gitu ya. Orang nengoknya sedih, tapi dia nggak, dia merasa, oh gua nih hebat nih, dipandang orang kaya katanya. Ya. Jadi kebanggaan itu. Apalagi coba lihat anak-anak sekarang ini yang mau kawin, itu rata-rata kan dari emas deh, emas putih yang dibalut dengan apa namanya? Iya, sekarang emas putih itu kan asalnya emas gitu ya, cuman dibalut aja dengan ini kan, pada bahannya nggak tahu saya itu bahannya apa. Tetap sama hukumnya ya, karena dia asalnya emas, kecuali kalau bukan emas, platina itu lain. Jadi kalau dulu kan bahasa emas putih itu platina, tapi sekarang nggak, memang emas putih. Nah, jadi fa inna salata tasih li'anna an-nahyu la ya'udu ila syarti as-salah id al-imamatu laysat syartun fiha. Jadi sholatnya sah karena yang dilarang itu sama sekali tidak ada disuruh mengulang sebagai syarat sholat. Sama seperti imamah ini, serban yang itu bukan syarat dalam sholat, nggak pakai imamah juga nggak apa-apa. Wa in shalla fi dari maghsubah, bagaimana kalau orang sholat di rumah hasil rampasan? Nah, ini barusan kita bilang tadi. Dia sholat di rumahnya hasil curian, hasil korupsi. Fal khilaf fiha, ada perbedaan ternyata di kalangan ulama tentang masalah ini. Kal khilaf fi thawb wal kal khilafi fi thawbil maghsub. Sama seperti perbedaan dengan sholat memakai baju hasil rampasan, curian. Sama. Jadi kalau menerima Imam bin Hanbal, ini nggak sah kalau hasil curian. Yang repot kalau rumahnya sebagian yang curi, sebagiannya enggak. Jadi illa anna Ahmad qala, tapi Imam Ahmad ada lagi pendapat yang unik. Fil jum'ati yusalli fil mawadhi al-ghasab. Bagaimana sholat Jumat di tempatnya hasil rampasan, curian maksudnya. Li'annaha takhtassu bi mawdhin muayyan. Karena sholat di situ katanya apa, khusus tempat tertentu. Fal man'u min as-salah fihi idza kana ghasban yufdi ila ta'tiliha. Jadi kalau seandainya itu dilarang sholat di situ katanya dari di tempat yang hasil rampasan itu, nanti menyebabkan sholat Jumatnya nggak bisa terlaksana. Ah, ini lain pula pendapatnya tentang kalau masalah sholat Jumat. Falidzalika ajaza, yang demikian itu boleh katanya. Ah, itu lain pula. Jadi kalau Imam Ahmad bin Hanbal kalau sholat Jumat itu kelebihan, keunikannya. Jadi Ibnu Taimiyah ini, makanya pernah saya katakan Ibnu Taimiyah itu pintar fikih itu membaca kitab ini, Pak. Jadi hampir 100 tahun telah meninggal ulama ini, hampir nggak sampai 100 tahun. Hampir 90 tahun, 80 tahun baru lahir Ibnu Taimiyah. Jadi yang kita sayangkan teman-teman kita Salafi itu mengambil pendapat Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kiblatnya di sini. Udah, silakan nanti ditengok di kitab Majmu' Fatawa. Jadi kalau kata Ibnu Taimiyah sholat Jumat apapun mazhabnya sah, kita baca di sini. Dia itu ngikut di sini, bukan fatwa dia itu sebenarnya. Kita baca ya. Ajaja fa'ala fi kama ajaja sholatul Jum'ah khalfal khawarij wa ahlul bid'ah wal fujur kay la yufdi ila ta'tiliha. Jadi Ibnu Taimiyah itu ngambil di sini. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Jadi boleh kalau sholat Jumat meskipun tempatnya itu curi, sebab dia kiaskan sebagaimana bolehnya sholat Jumat kita di belakang imamnya Khawarij. Berbeda, Khawarij itu Pak, mazhab yang berbeda itu. Jadi kalau orang Salafi dibilang Khawarij nggak mau dia. Tapi nggak ada bedanya, hampir nggak ada, 99, hanya beda satu, politik praktis saja. Kalau Khawarij dia masuk ke dalam ranah politik praktis, tapi kalau orang Salafi atau Wahabi nggak mau, mereka nggak mau. Kemanapun mereka tetap mereka memuja sultan, tetap mereka memuja sultan. Tapi kok dari segi fikih 99,9%
nggak ada bedanya dengan Khawarij. Nggak ada bedanya. Wahalul bidah, kita sah nggak kita salat? Berapa bulan yang lalu, hampir setengah tahun, saya di WA ada jemaah kita yang tugas di sana. Pak Kiai gimana? Saya nggak tahu ini. Tiba-tiba sholat, habis sholat Jumat ternyata saya sholat di tempat orang Syiah. Apakah saya ulang lagi sholat saya? Nggak usah, saya bilang. Inilah dia dalilnya ya. Jadi nggak apa-apa, meskipun Syiah. Ya. Wal fujur. Wah. Kita sholat di belakang orang fujur. Orang yang tukang yang jahat lah, berbuat jahat. Tapi khusus sholat Jumat. Khusus sholat Jumat. Kelebihan seorang pemimpin gitu juga. Pemimpin itu meskipun dia fujur, fasikan atau fujur, presiden itu Pak, meskipun dia fasik atau fujur, fasik itu dia nggak sholat wajibnya nggak sempurna. Fujur itu koruptor, dia mungkin dia berzina, nauzubillah. Maksudnya ini kita mendefinisikan fasikan atau fujuran. Boleh kita kita jadikan dia imam. Itu Ahlussunnah. Tapi kalau Khawarij enggak. Kalau Khawarij, wah ini enggak pernah sholat sekali katanya, enggak sah jadi presiden nih katanya. Enggak sah jadi presiden. Nah, itu dia ya. Kaila yufdi ila ta'tiliha. Agar supaya jangan sampai dia enggak sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu wajib berjemaah. Berbeda dengan sholat fardu biasa. Kalau sholat fardu biasa, imamnya nggak sah, sholat di rumah aja. Apalagi baca Imam Syafi'i, apalagi baca Imam Ahmad bin Hanbal, kecuali Imam Malik atau sebagian daripada pendapat Imam Hanafi. Imamnya nggak sah, sholatnya di rumah. Nah, tapi kita jangan lagi gitu untuk kemaslahatan dakwah. Karena kalau kita asik mengulang sholat aja, kapan kita sampai dakwah ya kan? Nggak bisa, itu dia. Kita teruskan al-qismu tsani, pembagian yang kedua. Ma yahtasu tahrim birijal. Ini khusus untuk untuk laki-laki. Apa saja pakaian yang diharamkan untuk laki-laki duna nisa, selain daripada perempuan. Wa huwa al-harir al-mansub bidhahab, yaitu sutra. Jadi laki-laki nggak boleh pakai sutra ya. Itu juga kita memakai pakaian yang bersulamkan emas, wal muwawwih bi fa huwa haram labsu wa iftirasu fi shalah. Begitu juga diharamkan kita memakainya atau kita pakai untuk iftirash, iftirasu apa namanya, untuk lapisannya dalam salat. Wa ghairuha, selain daripada itu. Jadi kita pakai emas untuk hiasan, untuk apa saja nggak boleh. Lima ruya Abu Musa, sebagaimana riwayat Abu Musa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Hurima libasul harir, diharamkan memakai sutra wa dhahab dan emas ala dukurin ummati, laki-laki umatku. Siapa saja laki-laki daripada umat Islam diharamkan memakai emas. Wa uhilla li inathihim, dan dihalalkan bagi wanita-wanita mereka. Jadi ada hadis diriwayatkan Imam Tirmizi di dalam kitab Al-Muhammadiyah, khusus hadis-hadis yang mengenai perilaku Rasulullah. Di situ ada hadis mengatakan dulu Rasulullah pakai emas. Akhirnya setelah Rasulullah pakai emas, sahabat ikut-ikutan. Akhirnya Rasulullah cabut cincin, dibuang. Habis itu Rasulullah langsung melarang, jangan ada pakai emas. Aja ya. Jadi nggak boleh. Akhrajahu Abu Daud wa Tirmizi, diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmizi. Ini isnadnya sahih. Kemudian waqala hadis hasan sahih. Ini kata Imam Tirmizi, ini hadis hasan sahih, ya hadis sahih. Wa an Umar bin Khattab, bersumber daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la talbisul harira, jangan kau pakai kain sutra. Fa inna man labisahu, barang siapa yang, maka sungguhnya barang siapa yang memakainya, memakai sutra di dunia, lam yalbisu fil akhirah, nanti di akhirat Allah enggak kasih lagi dia kain sutra. Muttafaqun alaih. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ya, hadis sahih. Wala na'lamu fi tahrim labsu dzalika 'ala rijal ikhtilafan illa li'aridin aw udhrin. Jadi enggak ada perbedaan di kalangan ulama, ya. Kami tidak pernah mengetahui tentang keharaman memakai itu bagi laki-laki, perbedaan. Kecuali li'aridin, karena ada maksud tertentu. Contoh untuk uang dinar, atau uzur, karena sebab uzur. Jadi nanti dia akan diterangkan, ya. Kain sutra itu boleh dikenang, tapi nggak mesti banyak, sedikit untuk menempel boleh, atau untuk alam bendera, sambungan gitu untuk menempel bendera dan sebagainya. Kalau Ibnu Abdul Bar, hada ijma', kata Ibnu Abdul Bar, ini sudah ijma' ulama, ini kesepakatan para ulama, tidak diperbolehkan, ya, memakai sutra dan emas. Fa in shalla fihi fal hukmu fi ka sholati fi thawbil ghasab. Maka barang siapa yang salat, maka hukumnya sama seperti dia salat memakai baju rampasan. Alama bayyanahu minal khilaf wa riwayatain, sebagaimana tadi kita terangkan, ya. Tapi itu menurut mazhab Ahmad bin Hanbal. Kalau menurut mazhab kita, mazhab jumhur ulama, salatnya sah, tapi dia berdosa pakai emas, pakai sutra. Sekarang kan tren, rata-rata coba lihat petinggi-petinggi polisi kita itu batik-batiknya dari sutra. Pernah kita tegur, nggak peduli mereka. Yang marah-marah itu justru yang bisnisnya, yang menjual itu. Pejabat-pejabat kita rata-rata bajunya yang dari kantor-kantor, apalagi setingkat menteri, ya, itu rata-rata dari sutra. Kepolisian, tentara, pokoknya yang dia, kalau tentara mungkin dari tingkat letnan 2 ke atas lah. Kalau sudah letda, lettu, kapten, pelda, peltu, mayor, brigjen, apalagi Maijen, jenderal, brigjen, Maijen, letjen, jenderal. Itu rata-rata pakaian resmi mereka, pakaian resmi kantor, hampir rata-rata pakai sutra, karena harganya mahal. Jadi pentingnya kita belajar ini supaya anak kita nanti jadi jenderal, jangan kayak gitu, ya. Wal iftiras kan labs fi tahrim, sama juga kalau dia bikin alas jadi karpet, jadi tempat tidur, jadi alasan apa saja, ya, seperti pakaian, diharamkan. 5 ruwi al-Bukhari, sebagaimana ada riwayat Imam Bukhari an Hudzaifah yang bersumber daripada Hudzaifah qala nahana, kami dilarang an-nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nashriba fi aniyati dhahab, kami minum memakai cangkir dari emas. Wah, ini bukan emas, Pak, ya. Jadi kalau cangkir dari emas nggak boleh, tapi ini sekali lagi ini bukan emas. Ini tempatnya besar, Pak, airnya cuma sedikit, ini segini aja isinya. Tempatnya gede kali. Nanti kita cari yang lebih besar lagi. Wal fiddah. Jadi Rasulullah melarang kita minum memakai bejana dari emas dan perak. Perak. Selama ini kan tak pernah ada yang tawar perak, boleh nggak? Boleh nggak pakai perak, Pak? Cincin, boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Nah, nanti kita terangkan nih. Sebenarnya sudah lama kita ajari. Ini siapa yang aktif di Uswatun kayaknya ingat ini ucapan saya. Udah lama ini saya ajarkan ini. Jemaah dari Uswatun jangan sampai lupa. Boleh nggak pakai cincin perak? Apa tuh? Kadar peraknya. Ini baru masih ingat, ya. Masih ingat, alhamdulillah. Jadi kita ulang, ya. Jadi perak itu dihalalkan, tapi ada kadarnya. Kalau menurut Imam Hanafi boleh dipakai miskal
Berapa ukuran miskol? 2,975 gram, nggak sampai 3 gram. Lebih dari 3 gram haram. Jadi ini bukan perak Pak ya. Kalau ini murahannya ini. Itu pun dikasih orang, bukannya murah. Bukan perak. Perak menurut Imam Hanafi miskal. Nggak boleh aksar min miskal. 2,975 gram. Jadi nggak sampai 3 gram. 3 gram kurang 25. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya. Kalau menurut Imam Malik dulu. Menurut Imam Malik itu lebih tinggi dia. Dia katanya dirhamain. Apa satu dirham itu? 2,975 kali 2. Berarti 5,95. Hampir 6 gram. 6 gram kurang 5 miligram. Menurut Imam Malik. Menurut Imam Syafi'i, ini paling benar pendapat Imam Syafi'i ini ya. Tidak boleh lebih daripada miskal. Berarti nggak boleh lebih daripada 2,975, nggak boleh lebih. Untuk ihtiyat 2,5 gram, ya. Yang diperbolehkan untuk cincin terbuat dari perak hanya 2,5 gram. Kalau kita mau pakai mazhab Imam Malik, nggak boleh sampai 6 gram. Jadi berharga sekarang emas dengan perak, walaupun harganya murah ya, 1 gram kalau dulu 7.000, nggak tahu sekarang. Tapi Antam mengeluarkan bukan hanya emas, perak juga. Jadi perak sekarang boleh disimpan dan bisa dijual lagi. Itu. Sekarang emas Antam itu bukan hanya harganya saja ya, bukan harga emasnya udah sama, tapi casingnya yang mahal. Banyak orang mengeluarkan emas tapi casingnya yang mahal sekarang. Paling mahal sekarang emas Antam. Harga resmi minimal 80.000. Casingnya doang, casingnya 80.000. Kalau USB itu kan karena casingnya kertas lebih murah. Tujuannya supaya nggak digondol tuyul. Jadi kalau emas Antam itu kelebihannya, tuyul nggak bisa bawa. Jadi kalau nggak perlu dibalut-balut pakai kain plastik foil itu ya, aluminium foil itu nggak perlu pakai itu, hampir seperti itu, nggak perlu pakai itu dia. Tapi kalau USB itu kayaknya bisa digondol tuyul itu, karena dia kertas kan. Jadi kelebihan Antam itu di situ dia mahalnya. Walaupun harga emasnya sama, emas 24 karat emas murni LM itu sekarang hampir 1 juta ya. Kalau beli ya pasti 1 jutaan. Tapi kalau kita jual 900 saja. Udah ini ya. Jadi perak tidak boleh banyak. Wallahu taala alam bisawab. Silakan kalau ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kalau kita sholat di masjid itu ada kuburan, Ustaz? Iya, itu aja. Nah, lantas ada yang menarik juga, kayak masjid Kuba emas itu kan terbuat dari emas katanya isunya. Jadi gimana hukumnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya memilih pemimpin dalam Islam? Nah, seperti apa yang digambarkan Allah dan Rasul? Itu aja. Terima kasih. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana hak dan haram, Ustaz? Seperti misalnya kita bertetangga sudah baik kan, ya seperti misalnya kita butuh air, butuh sesuatu lah, katakan pandan atau apa gitu. Tapi dia orang udah mengatakan, wah kalau nggak ada saya boleh pakai. Itu gimana hukumnya kan? Itu aja. Apakah tetap haram? Itu aja ya. Itu aja ya. Makasih Ustaz. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana kita sholat di kubah emas. Itu karena emasnya di atas makro. Kalau emasnya jadi lapisan, tak boleh, haram. Itu ya. Kemudian apa tadi pertanyaan berikutnya? Yang ada makam lah, kuburan di dalam masjid. Kuburan sebenarnya ini sudah selalu sering saya bahas di sini itu.
Jadi kuburan di dalam masjid, kalau memang masjidnya sudah didirikan tidak diperbolehkan. Apalagi itu kalau tanah wakaf. Kalau tanah pribadi, tapi dengan syarat dia terpisah. Kalau terpisah boleh. Sama kayak masjid Rasulullah itu kan gempet dengan masjid kamarnya. Ketika beliau meninggal dunia, beliau diminta kuburkan pas di kamar tempat tidurnya. Begitu juga istrinya, begitu juga Abu Bakar Siddiq dan khalifah yang lain. Jadi sekarang itu justru malah bukan posisinya di samping masjid, tapi sudah di tengah-tengah masjid. Ini pertanyaan sebenarnya udah banyak kali, di video kita pun udah banyak. Jadi nggak apa-apa. Semua masjid-masjid, kita katakanlah masjid tertua di Al-Azhar, itu di depannya kuburan semua itu. Jadi bukan berarti sengaja dibikin, memang dulunya kuburan. Jadi tanah kosong itu dibikin masjid. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi yang dilarang, jangan kamu jadikan masjid-masjid para nabimu itu, kuburan para nabi itu masajidah, tempat sujud. Itu maksudnya menyembah para nabi. Contoh orang-orang Nasara menyembah Nabi Isa sebagai Tuhan. Uzair disembah orang Yahudi Tuhan, itu yang nggak boleh. Jadi kita berziarah ke kuburan itu bukan meminta kepada sahibul maqam. Itu yang diharamkan. Tawasul itu tidak boleh kita meminta kepada orang mati. Tapi kita datang ke kuburan orang-orang saleh, ya Allah ya Tuhan, semasa hidupnya ulama ini kau berikan nikmat yang begitu besar ya Allah. Berikan juga nikmat itu kepadaku, anak dan keturunanku. Begitu doanya. Jangan datang ke kuburan, Mbah, aku kepingin duit iki. Jangan. Masa minta duit dia sama itu kuburan. Itu berdosa, haram, syirik ya. Jadi nggak boleh. Jangan sampai kita mencari ilmu-ilmu kebatinan, zikir-zikir di kuburan. Nah, itu niatnya beda dengan orang yang berzikir sengaja memang untuk memberikan hadiah pahala kepada ahlul mayit. Itu beda. Ada orang mencari kesaktian, memang dia berzikir di kuburan. Pas azan subuh tidur dia, tak sholat dia. Jadi jangan samakan ya dengan orang yang membaca Quran di atas kuburan. Nah, yang disamakan itu dia. Kemudian bagaimana kita cara memilih pemimpin? Wah, politik ini luas, Pak. Jendelanya itu nggak bisa satu arah. Ketika kita berbicara seorang pemimpin, kalau Bapak berada di Italia, berarti kan minoritas Islam. Jadi jangan heran di Italia sana orang-orang Arab Muslim itu partainya Syu'iyah, komunisme, partai aliran kiri. Apakah haram? Tunggu dulu. Makanya politik ini nggak bisa satu jendela. Sama kayak sastra. Makanya orang pernah bingung nengok saya. Kenapa memilih Donald Trump? Ketika Donald Trump menang dulu 4 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kenapa saya mengatakan nggak perlu dipermasalahkan? Bagus. Bingung orangnya. Termasuk begitu juga. Sebelum ini kan vote yang terakhir sebelum diselesaikan, saya kirim sama teman saya di Amerika, Imam Samsali, kenal ya? Saya bilang kayaknya susah dikalahkan Donald Trump. Langsung di komentarinya. Umat Islam itu harus memilih 2 yang paling yang paling brengseknya gitulah istilahnya. Jadi kalau umpamanya ada saingannya itu brengsek, tapi lebih brengsek Donald Trump, maka Donald Trump jangan dipilih. Kenapa saya mengatakan Donald Trump nggak masalah? Bapak tahu sebelum Donald Trump jadi presiden Amerika, kayak mana Amerika menghina Indonesia, menghina negara-negara Arab. Kita dihina tidak demokrasi, kita dihina pelanggaran HAM, kita dihina rasis, kita dihina segalanya, penghinaan sama kita. Dengan munculnya Donald Trump,
yang mereka mengatasnamakan demokrasi, mereka mengatasnamakan demokrasi yang paling hebat, negara paling besar superpower, yang dulu mengatakan negara adidaya dan sebagainya. Ketika muncul Donald Trump, coba berani nggak Amerika semenjak Donald Trump presiden mengatakan kasus Papua rasis? Nggak ada. Iya. Justru akhirnya Amerika memprovokasi negara-negara yang hampir tenggelam ke dasar laut untuk mengkritik Indonesia di PBB. Siapa perempuan wanita yang dari Medan itu, Pasar Ibu, yang membantah presiden negara yang nggak dikenal itu menghina Indonesia pelanggaran HAM? Itu kita jangan buta, itu dibayar negara-negara besar. Makanya kasus Macron ini, dia menghina Rasulullah. Bayangkan Prancis itu mengaku negara di antara negara-negara Eropa, Renaissance Eropa. Dia mencoreng peradaban dia sendiri. Yang dulu dia menghina kita rasis, mereka justru mereka dalam kondisi yang ketika pada zaman modern ini mereka terjebak dengan penghinaan mereka sendiri, ibarat meludah ke atas. Jadi politik itu kita kadang-kadang zigzag. Jadi nggak sama kita memilih pemimpin di Indonesia dengan di Malaysia. Kalau saya ditanya apakah di Malaysia harus demokrasi seperti Indonesia, jangan, saya nggak terima. Kenapa? Di sana itu etnis India dan China itu lebih banyak daripada Melayu. Makanya mereka harus monarki. Pemimpin mereka perdana menteri, tapi yang berkuasa dalam negeri itu raja. Kalau mereka demokrasi terbuka, terkubur tuh Melayu. Tengok Singapura tuh. Singapura tuh saya mau tanya, mana sih tuh Melayu? Saya Pak, tahun 1997 ketika mau berangkat ke Mesir, transit ke Singapura. Sedih Pak. Yang tukang mencuci lantai itu orang Melayu Pak. Mana mau Cina itu ngepel lantai. Jadi hati-hati kita bicara politik itu nggak sama. Nah, jadi kalau mau lebih luas, lihat nanti tulisan saya tentang masalah pemimpin. Judulnya itu sederhana judulnya. Bagaimana kita mentaati pemimpin yang mengingkari kampanyenya. Itu Pak, sudah dibaca 1000 intelektual dan ulama. Makalah saya, artikel itu sudah dicetak oleh MUI Pusat, dijadikan rujukan di Cikura, Jawa Tengah tahun 2015. Silahkan nanti di googling tulisan saya itu, tapi lihat tahunnya 2015. Itu viral itu dulu, jadi rujukan bagaimana memilih pemimpin yang beda agama dan sebagainya. Dan bukan hanya itu, saya kira tulisan saya masalah pemimpin, masalah politik banyak. Bisa di googling juga, tulisan-tulisan saya sangat lengkap. Saya kira nggak waktu kita di sini ya membuka itu. Cuman ranahnya, sebagaimana saya katakan tadi, nggak sama ya. Sebagaimana tadi kalau saya kiaskan di Italia, orang-orang Muslim Arab itu partainya partai kiri, Syu'iyah, komunis. Kenapa? Ketika mereka bergabung dengan partai kanan, mereka itu nggak dihargai. Mereka itu akan selalu dianggap minoritas yang tidak pernah dapat posisi apapun. Nggak usahkan untuk jadi menteri, untuk duduk di parlemen aja nggak dikasih. Tapi ketika mereka masuk di partai kiri, partai komunis, mereka bisa duduk di parlemen. Mereka bisa mensuarakan hak-hak mereka di sana. Ya. Jadi politik itu sebenarnya ada yang boleh diucapkan, ada yang enggak. Dia zigzag dia. Itu dia. Ya, kewajiban kita berarti harus satu akidah atau gimana? Wah, itu makanya baca tulisan saya, insya Allah nanti ketemu itu. Oke, silakan. Mengenai Insya Allah. Nanti ketahuan itu. Ada tulisan. Mengenai ini ya, kemarin itu ada mungkin orang yang kita nggak tahu juga, yang pertama bilang bahwa sejak zaman Rasulullah itu bahwa para sahabat itu memakai jimat, katanya jimat itu rambut Rasulullah. Jadi mereka mentasbihkan bahwa sampai saat ini kita jimat aja boleh gitu kan. Ketika waktu Khalid bin Walid itu memakai rambut Rasulullah dimasukkan ke dalam
apa sih kopiahnya itu. Nah itu dikiaskan seperti itu, dan sekarang ini dia bilang boleh kita pakai jimat itu. Nah itu gimana? Jadi itu bukan jimat. Jangan disamakan jimat dengan orang-orang yang dia memegang mantra, benda-benda yang dimantrai untuk dia kebal. Nah, itu adalah keberkahan. Keberkahan itu jadi gini, benda-benda termasuk cincin. Saya jadikan cincin saya berkah, keberkahan untuk saya. Karena saya pakai wudhu, saya bawa sholat. Jadi kalau umpamanya anak sakit segala macam, kita kasih cincin kita. Karena anak kita mungkin zikir-zikirnya nggak paham. Insya Allah sembuh gitu kan. Umpama. Jadi anak-anak yang pakai rajah itu dibikin rajah itu bukan jimat. Karena dia tidak bisa membaca, tapi harus dijaga kesuciannya. Jadi ada keberkahan-keberkahan dari rambut Rasulullah, ada. Dengan keberkahan rambut Rasulullah karena dia adalah orang yang mulia, oke lah, terlalu tinggi Rasulullah, terlalu tinggi. Ulama-ulama saleh, udah. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal ketika ngajar begini, Pak, datang muridnya tergesa-gesa, ya Syekh, itu tetangga saya ada kesurupan itu katanya. Ambil sendal aku tuh, bawa sana. Dia ambil sendalnya, dibawa ketemuan kesurupan, hilang, lari langsung cicingnya, jinnya. Itu keberkahan. Jangan disamakan dengan jimat, ya. Itu bukan jimat. Jadi kalau kita bisa baca Quran nggak perlu lagi. Sama kayak tasbih. Tasbih itu sebenarnya musabbahah itu untuk kita supaya istiqomah jumlah yang kita zikirkan. Nggak akan muat. Pakai tangan itu nggak muat kita sampai 1000, 5000. Udah, tasbih yang paling banyak kita zikirkan itu juga punya keberkahan, ada nur di situ. Jadi dari situ nanti kita bisa mengobatin sedikit-sedikit siapa yang sakit begitu. Tapi itu jangan dibilang jimat. Tapi berkat daripada bibarkati ayatil Quran, sebagaimana sahabat itu membaca ayat Al-Quran, bibarkati ayat Al-Quran, dihembusnya ke air, kemudian air itu diminumkan kepada orang sakit, sembuh. Cuman nggak setiap yang dibacakan Quran ditiup ke air dia sembuh terus. Kalau setiap dia sembuh terus, ada jinnya, berarti pakai jin dia. Itu ya. Jadi jangan disamakan dengan jimat itu. Jadi doa-doa ulama kita itu, dia niup di air itu dia nggak sembuh, tapi dengan doanya itu boleh jadi nanti dia dapat rezeki dari orang lain, bisa berobat, bisa, pokoknya ada saja jalan keluar diberikan Allah. Jadi kalau ada orang mengobati setiap dibacakan sembuh, semua penyakit sembuh, itu berarti ada jinnya dia. Jadi yang harus bisa dibedakan ya, hati-hati mana dia sihir, mana dia karamah. Sama-sama amrun khariqun lil adah, perkara yang luar biasa yang tidak seperti kejadian yang biasa. Bedanya kalau dia karamah ala yadi wali, kalau sihir ala yadi fasik. Orang-orang yang punya khadam, itu ya, jadi harus bisa dibedakan itu. Samakah ularnya Nabi Musa dengan ularnya Fir'aun? Sama-sama ular. Tongkat Nabi Musa bisa jadi ular, tongkat Nabi Musa bisa membelah laut, itu memang murni adalah mukjizat. Amrun khariqun lil adah. Dukun-dukun Fir'aun yang ratusan jumlahnya di sekelilingnya, ketika melemparkan tali jadi ular semua, tapi ditelan sama ularnya Nabi Musa. Apakah sihir itu? Ularnya Nabi Musa sama-sama ular? Tidak, sama-sama amrun khariqun lil adah. Jadi itu dia ya. Makanya karomah, keberkahan-keberkahan itu banyak. Banyak keberkahan itu kita bisa ambil dari benda-benda orang-orang soleh. Kita yakin kalau orang soleh pakai pasti dibawanya untuk ibadah, maka dia pasti mengandung keberkahan. Nah itu. Begitu juga kita bersedekah. Kalau orang soleh pasti yang disedekahkan itu dibawanya sahak, sholat, tahajud dan sebagainya. Beda dengan kita bersedekah sama penjahat, dibawanya mencuri. Iya. Nah itu dia. Jadi beda berkahnya, nggak sama dia. Oke, ada yang lain? Itu aja. Oh ya Pak, jalan tadi. Jadi kalau memang dia niatnya dikatakan boleh diambil kalau saya nggak ada airnya gitu kan. Kalau saya meskipun sudah diizinkan nggak mau, saya ngambilnya kalau nggak ada orangnya.
Kalau dia nggak ada di situ pergi umpamanya, kita ambil ala kadarnya dan setelah pulang kita minta lagi. Kalau saya, tapi hukum asal pertanyaan tadi itu boleh kalau dia sudah mengizinkannya. Tapi kan kadang-kadang ada mujamalah, basa-basi. Silakanlah Pak, ambil aja airnya. Katanya nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Besok Bapak ambil airnya nyuci motor, Pak. Nyuci mobil. Dia berpikir, ini lain juga. Ini katanya dikasih sekali, minta ini katanya. Jadi kita harus ada ilmu firasat. Yang kita ambil itu kalau satu gayung pasti ikhlas. Tapi kalau kita ambil untuk nyuci mobil, jangan kita pakai kata-katanya boleh ngambil airnya. Kita harus pakai ilmu firasat. Kira-kira yang kita ambil itu memberatkan dia enggak? Itulah pentingnya iffah itu. Supaya kita meskipun dia sudah izinkan satu gayung pun tetap kita minta lagi. Ini enggak, silakan ambil aja daun sirih ini, enggak apa-apa. Boleh katanya. Besok kita ambil langsung sampai 10 tangkai, bukan 10 lembar lagi. Keluar rumah, tuan rumahnya tengok, ya udah kering, nggak ada iPhone. Jadi itu ya, jangan sampai dia nggak ikhlas, terakhir nggak jadi obat dia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.